Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Apa kabar? Waalaikumsalam Buya. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Buya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Bagaimana? Masih semangat ya Bu dengan aktivitasnya? Ya dong Bu, harus. Nah, saya dengar-dengar nih Bu Darti akan melaksanakan kegiatan coaching ya hari ini bersama Pak Nuri. Oh iya, Yuk, kita. katanya begitu Bu. Saya ada Jangan agenda saja. kucing dengan Pak Nuri. Oke. Nah, untuk rencana agenda hari ini, apakah Bu Darti sudah mempersiapkan persiapannya untuk kegiatan hari ini Bu? Sudah dipersiapkan atau belum Bu? Ya, yang jelas persiapan di awal itu adalah kesepakatan waktu dengan Pak Nuri untuk melaksanakan kucing hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti berjalan lancar sehingga ya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali permasalahan dari Pak Nuri. Oke, baik Bu. Nah, dari persiapan tadi nih Bu, kira-kira apa nih kompetensi-kompetensi yang ingin Bu Darti kembangkan nanti? Ya, untuk kompetensi coachingnya yang pertama itu adalah kajian penuh, kedua mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian ketiganya mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mendengarkan dengan rasa. Itu kompetensi yang akan saya kembangkan Bu. Baik Bu. Jadi di sini ada 4 kompetensi ya Bu yang ingin Bu Darti kembangkan nanti? Iya. Iya. Nah Bu, dari keempat kompetensi tadi itu mana nih yang akan Ibu Darti fokuskan nanti untuk kegiatan coaching? Ya, sebenarnya keempat kompetensinya harus fokus semua ya. Tapi dicobalah nanti Bu, kehadiran penuh itu saya akan berusaha mendengarkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nuri, dan saya juga akan memberikan umpan balik dengan aktif untuk merangsang pertanyaan atau jawaban yang menarik dari Pak Nuri. Baik Bu, jadi di sini fokusnya Bu Darti adalah yang pertama tadi kehadiran penuh, dan yang kedua adalah umpan balik ya yang ingin Bu Darti terapkan nanti dalam kegiatan coaching ini. Betul sekali Bu. Nah, oke Bu, apakah Bu Darti sudah menemukan beberapa indikator yang ingin dikembangkan nanti saat coaching ini Bu? Iya, di sini saya berharap coachingnya nanti berjalan dengan lancar, dan ketika Pak Nuri itu menyampaikan permasalahannya, itu saya bisa menanggapi dan memberikan pertanyaan berbobot sehingga Pak Nuri mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke Bu, jadi di sini tujuan indikator keberhasilannya itu adalah bisa menemukan solusinya dari permasalahan Pak Nuri itu ya Bu Darti ya? Betul sekali. Ya, luar biasa. Nah, baik Bu, demikian tadi itu adalah kegiatan pra observasi kita kali ini. Nah, kalau begitu saya mohon izin ya Bu, saya tetap di sini untuk mengobservasi kegiatan Ibu saat melaksanakan coaching nanti bersama Pak Nuri. Jadi monggo Bu Darti untuk segera melaksanakan kegiatan coachingnya. Monggo Bu Darti. Baik Bu, ya siap. Monggo Pak Nuri untuk Monggo Pak Nuri, silahkan. Iya Bu, selamat siang Bu Ria, Bu Sri Darti. Selamat siang Pak. Saya sini ya. Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu ini ya. Tidak apa-apa Pak.
Kenapa Pak Nuri, ada yang mau disampaikan? Kok kelihatannya itu Pak Nuri murung sekali. Ada permasalahan apa ya Pak Nuri? Jadi begini Bu, saya itu mau curhat tentang masalah saya. Memang akhir-akhir ini saya agak murung Bu. Ada apa ya? Ada sedikit beban di pikiran saya. Curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu mau mendengarkan atau membantu saya? Dengan senang hati Bapak Nuri. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu, atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Masalah apa ya Pak? Coba ceritakan apa yang sedang Bapak Nuri rasakan. Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu Pak Pengawas melakukan supervisi ke kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Bu. Bagaimana bisa Pak? Lalu yang membuat Pak Nuri itu mendapat teguran dari pengawas itu kira-kira apa ya Pak? Begini Bu, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana nih? Begini Bu, pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Kritik tentang mengajar panjenengan. Lalu bagaimana tanggapan Pak Nuri dengan respon dari pengawas tersebut? Beliau pada waktu itu seperti keberatan waktu saya mengajar karena saya tidak memakai buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Pak Nuri dengan respon pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada pengawas Bu, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku atau buku referensi di perpustakaan. Yang penting buku itu masih mengacu pada kurikulum sekarang Bu, kurikulum Merdeka. Ketika saya sampaikan seperti itu, pengawas malah sepertinya tersinggung Bu, dan terlihat agak marah seperti itu. Jadi masalahnya begitu ya Pak. Kalau begitu saya tanya Pak Nuri dulu. Selama ini apa yang Pak Nuri lakukan dalam proses belajar mengajar? Iya Bu. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa saya itu menggunakan banyak sumber buku dari perpustakaan, dan juga anak-anak itu biasa saya ajak nonton video yang saya cari di YouTube, dan juga video-video yang sesuai dengan pembelajaran, baik itu dari teman yang lain maupun dari kakak juga. Yang video tersebut pembelajarannya lebih interaktif dan menyenangkan untuk anak-anak. Terus mengapa Pak Nuri itu tidak menggunakan buku teks ya? Oh begini Bu, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu bisa memudahkan siswa. Jadi siswa itu lebih termotivasi, dan juga walaupun memakai buku yang lain, saya tetap mengacu pada kurikulum, sehingga tidak mengajar saya tidak kemana-mana begitu. Jadi tetap ada alurnya, itu menurut saya. Ya, sebenarnya sudah bagus sekali Pak. Bagaimana hasilnya saat mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu berbeda-beda dan cara belajar pun juga berbeda. Oh iya, betul juga Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa saya yang memang hasilnya masih kurang maksimal Bu, masih di bawah KKM kalau dulu. Itulah Pak pentingnya
untuk buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Pak Nuri menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya Bu, saya pikir memang Pak Pengawas ada benar juga ya Bu. Terus setelah Pak Nuri itu bercerita, bagaimana perasaannya? Iya Bu. Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah di rumah, kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain dan juga pekerjaan sekolah ini agak terbengkelai. Lalu apa yang membuat Pak Nuri itu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah Bu dan tidak nyaman itu karena Pak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Jadi saya takut nantinya akan menjadi masalah baik ke saya maupun ke teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Jika saya dapat menyimpulkan, yang Pak Nuri rasakan tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Pak Nuri tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Nuri memberikan argumen sehingga membuat pengawas itu merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah, begitu Pak? Iya Bu, ya seperti itu. Kira-kira nanti saya akan dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah apa tidak ya Bu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak Nuri bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Nuri dalam mengajar. Mudah-mudahan seperti itu ya Bu ya. Ya Pak, dari apa yang sudah Pak Nuri sampaikan, apa rencana Pak Nuri ke depannya? Jadi rencana saya, beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau bisa atau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal yang ingin Bapak lakukan lagi? Yang akan saya lakukan, saya juga akan menemui pengawas. Saya akan meminta maaf pada beliau, itu yang pertama. Kemudian terkait proses pembelajaran, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana proses menjalankan belajar mengajar yang baik dan benar. Ya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Nuri selanjutnya? Ya, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan tetap saya pakai atau saya terapkan juga, karena dengan buku teks dari perpustakaan atau buku yang lain ya, buku referensi yang lain yang dari perpustakaan, itu siswa sudah merasa nyaman dan siswa juga bisa menerima pelajaran dengan cara tersebut. Ya, langkah yang Pak Nuri itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan itu Pak. Ya. Syukurlah Bu kalau Ibu juga setuju. Sekarang saya juga merasa lebih lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir juga rasanya tadi. Oh ya, syukurlah Pak sudah merasa lega. Iya. Lalu dari yang sudah Pak Nuri rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Nuri lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar Bu, saya akan mengacu pada kurikulum
kemudian mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut nih Pak? Itu juga masih dalam pemikiran Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru teman-teman guru sekelas, maksudnya dalam KKG. Jadi saya bisa sama-sama saling mengingatkan. Terus itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi. Amin. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih lega Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik kepada murid kita. Amin, amin, sama-sama Pak. Iya Bu. Maaf Bu, ini kebetulan saya ada janji dengan siswa karena ini masih jam pelajaran. Mereka akan mengumpulkan pekerjaan yang saya berikan tadi. Oh iya Pak, silakan monggo Pak. Iya Bu, saya pamit ke kelas sebentar ya Bu ya. Ya, monggo, terima kasih Pak. Terima kasih juga Bu. Sehat-sehat selalu ya Bu berdua ya, Bu Ria dan juga Bu Sri Widarti. Terima kasih. Saya mau izin dulu. Ya, satu dua. Baik Bu, alhamdulillah ya Bu Darti ya, akhirnya sudah menyelesaikan kegiatan coachingnya tadi dengan Pak Nuri dengan lancar ya Bu. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, ya. Di mana beliau sudah menceritakan semua permasalahannya di sekolah dan saya bisa mendengarkan dengan baik apa yang beliau sampaikan. Alhamdulillah tadi Pak Nuri juga bisa menemukan solusi yang baik atas permasalahan. Oke, jadi menurut Ibu nih indikator yang ingin dicapai tadi itu sudah tercapai ya Bu ya? Iya, tadi saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat beliau itu akhirnya menyadari dan juga menemukan solusi dari masalahnya. Iya. Nah, dari kegiatan Bu Dari tadi nih yang melaksanakan coaching dengan Pak Nuri, ini saya mencatat beberapa nih Bu bagian-bagian penting yang akan saya sampaikan kepada Bu Darti. Nah, dari catatan saya ini sudah baik sekali Bu dalam Ibu melaksanakan coaching tadi. Itu yang pertama adalah Bu Darti sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Nuri dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik yang diberikan tadi dan sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya tadi ya. Kemudian pertanyaan tersebut yang Ibu berikan itu merupakan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggiring seorang coach untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, Bu Darti, apa yang sudah Ibu lakukan nih pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator keterampilan pengembangan yang diinginkan Bu Darti? Ya, kalau tadi saat coaching itu saya sudah berusaha sekali untuk tetap dalam kesadaran penuh kuliah dengan mendengarkan apa yang Pak Nuri sampaikan, dan saya juga sudah aktif mendengarkan dengan saya memberikan umpan balik. Nah, tapi mungkin yang perlu dikembangkan adalah dalam membuat pertanyaannya. Oke, jadi membuat pertanyaannya ya Bu Darti ya. Betul sekali. Dengan pertanyaan tersebut, coach bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Seperti itu. Oke, ya betul sekali ya Bu Darti ya. Nah, baik Bu Darti, ada satu lagi nih pertanyaan dari saya.
Nah, menurut Ibu, indikator apa yang tadi saat Bu Darti menjadi coach yang sudah berhasil nih dalam melaksanakan kegiatan tadi? Ya, betul. Tadi itu dengan Pak Nuri itu terlihat semangat sekali dan akhirnya bisa menemukan sendiri solusi yang didapatkan dari permasalahannya. Tanpa memberikan masukan atau solusi apapun, beliau sudah menemukan solusi yang ingin ditemukan. Oke, jadi di sini Pak Nuri itu sangat bersemangat kembali ya Bu ya, dan akhirnya bisa menemukan solusi sendiri sehingga indikator yang diinginkan Bu Dari tadi itu bisa dicapai. Nah baik Bu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih juga karena sudah diberikan kesempatan saya untuk menjadi observer di sini untuk kegiatan Ibu Dari. Ya, saya juga berterima kasih banyak Bu ya, sudah mau memantau kegiatan saya dan memberikan masukan-masukan pada kegiatan coaching kali ini. Iya, sama-sama Bu Darti. Nah ini saya izin pamit undur diri ya Bu Darti ya, karena ada pekerjaan di kantor tadi masih ada beberapa. Baik, Saya Bu. izin terlebih dahulu ya Bu Darti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan. I know